मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। नहीं नहीं मेरे 10 लाख मेरे मिल जाएंगे, सो जाओ। अभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu dilimpahkan rizki dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan kembali menceritakan sebuah film India dengan genre romantik sedih. Film Chori Chori Chupke Chupke dibintangi oleh Rani Mukherjee, Salman Khan, dan Preity Zinta yang mengisahkan seorang pekerja seks komersil jatuh cinta pada seorang pria beristri. Nah sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan sebuah keluarga kaya raya, yaitu keluarga Malhotra. Karena terlalu kaya, keluarga Malhotra sering diliput oleh infotainment. Bahkan, mereka juga punya dokter pribadi untuk mengurus kesehatan Tuan Malhotra. Akan tetapi, ada satu keinginan dari Tuan Malhotra yang belum terpenuhi, yaitu melihat cucunya yang bernama Raj menikah. Scene berpindah di acara pernikahan, dan Raj yang sedang menghadiri acara temannya itu melihat seorang wanita, kemudian ia jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis bernama Priya. Di sana Raj sempat mengira kalau Priya sudah punya anak karena Priya menggendong keponakannya. Padahal sebenarnya Priya juga tertarik dengan Raj. Singkat cerita, karena ingin sekali Raj menikah, Tuan Malhotra bersekongkol dengan dokter pribadinya dan berakting sakit agar Raj mau menerima perjodohan. Dan sebagai cucu yang baik, dia pun akhirnya menuruti keinginan kakeknya itu meskipun sebetulnya dia sudah tahu kalau kakeknya hanya akting. Beberapa hari kemudian, Raj yang sudah mau menerima perjodohan itu langsung diajak ke tempat wanita yang dijodohkan dengannya. Sesampainya di sana, ternyata wanita itu adalah Priya, gadis yang ia lihat di pesta sebelumnya. Akhirnya, karena sudah saling menyukai satu sama lain, perjodohan itu pun berlangsung dengan lancar dan bahagia. Singkat kata, mereka pun menikah dan pergi bulan madu ke Swiss untuk saling memadu kasih. Seperti layaknya suami istri, mereka juga melakukan program kehamilan secara berkala, sampai akhirnya, setelah mereka kembali ke India, Raj mendapat kabar jika istrinya hamil. Kabar menggembirakan itu sampai ke telinga keluarganya, dan kakek Raj tentunya sangat senang. Bahkan dia sampai membagi-bagikan uang secara cuma-cuma untuk orang-orang miskin. Hari demi hari pun berlalu. Karena kehamilannya, Priya sangat disayangi dan dijaga oleh mertuanya. Dan saat masa kehamilannya, dia bahkan tidak boleh melakukan apapun pekerjaan rumah. Namun, suatu hari saat keluarga mereka bermain kriket di halaman rumah, Priya tanpa sengaja terjatuh dan perutnya membentur lantai hingga membuat bayi dalam kandungannya meninggal. तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। Priya yang mengetahui dia keguguran sangat terpukul sedih, dan kabar buruknya lagi, dokter berbicara empat mata dengan Raj. Untuk menyelamatkan nyawa Priya, dia harus mengangkat rahim Priya, jadi secara otomatis Priya sudah tidak bisa mempunyai anak lagi. Dokter juga mengatakan untuk menyimpan rahasia itu, karena jika kakaknya mendengar berita itu, kesehatannya akan menurun. लेकिन मैं ये बात प्रिया को Esok harinya di rumah, keluarga mereka pun mencoba untuk menghibur Priya tanpa tahu kenyataan pahit itu. Dalam hati Priya masih diliputi oleh kesedihan dan ketakutan akan mengecewakan keluarga Raj, karena pasti suatu saat mereka akan tahu kalau dia tidak bisa punya anak lagi. Keluhan itu langsung diterima oleh Raj, dan Raj langsung berinisiatif untuk mengajak Priya tinggal di luar negeri selama beberapa waktu dan mengadopsi anak di sana. Akan tetapi, besoknya ketika Priya mengobrol dengan kakek Raj, dia makin sedih karena kakek bilang kalau dia bermimpi bermain bersama anak Raj.
Setelah itu, pria meminta suaminya untuk melakukan suatu hal yang di luar nalar. Pria menyuruh Raj untuk menikah lagi, dan hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Raj. Esok harinya setelah membaca sebuah majalah, terlintas ide gila dari pria. Entah karena gelap mata, pria menyuruh Raj untuk mencari wanita yang mau melahirkan anak untuk mereka. Di sana, pria mengatakan demi anak, dia rela berbagi cinta dengan orang lain. Meskipun sempat menolaknya, tapi Raj selalu kepikiran dengan saran istrinya meskipun dia sendiri juga ragu bisa menemukan wanita yang mau melakukan hal itu. Setiap kali melihat seorang wanita, dia selalu berpikir apakah wanita itu mau diajak kerja sama sampai-sampai dia tidak fokus pada pekerjaannya. Bahkan relasi bisnisnya yang bernama Ajay menyadari jika Raj sedang dalam tekanan. Hingga suatu malam, Raj memberikan tumpangan pada seorang wanita yang ternyata dia adalah seorang PSK. Di sana, wanita itu mencoba merayu Raj, namun Raj menolaknya dan malah mengatakan permasalahannya. PSK itu kemudian memberikan informasi dan memperkenalkan Raj pada orang yang mungkin saja mau membantunya. Singkat cerita, Raj langsung menghubungi klub malam yang ditujukan wanita sebelumnya dan menemui PSK berparas cantik bernama Madhubala. Setelah mengobrol beberapa saat, Raj langsung mengajak Madhu ke hotel dan Madhu sempat terkaget karena dia diajak ke hotel bintang 5. Meskipun sempat syok melihat tingkah laku Madhu yang kurang sopan dan kasar, Raj kemudian menawarkan Madhu banyak uang untuk mengatasi masalahnya, meski Madhu memasang tarif yang amat tinggi untuk rahimnya selama setahun. Raj pun langsung menyetujuinya tanpa menawar. Dan setelah itu Raj menghubungi pria dan mengatakan jika dia sudah menemukan wanita yang mau membantu mereka. Mendengar itu, pria sangat senang. Tapi masalahnya pria berharap wanita itu punya sikap baik santun dan hanya butuh uang tanpa ia tahu kalau Madhu adalah kupu-kupu malam. Agar tidak mengecewakan istrinya, Raj menyimpan rapat-rapat tentang fakta jika Madhu adalah seorang PSK. Bahkan ia memberikan uang lebih pada Madhu untuk membeli pakaian yang lebih sopan dan bahkan Raj malam itu sama sekali tidak menyentuh Madhu. Esok paginya, Madhu pergi ke butik untuk membeli baju, tapi pegawai di sana malah mengusir Madhu karena melihat penampilannya yang nakal dan dikira dia tak mampu membeli pakaian di sana. मेरे पास कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज। गरम खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान। भैया साला आँख दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हल्का बुड्ढी के बाल शरीफों के पैसे में क्या गुड़ला करे। हट रे, साला आँख दिखाता है मेरे को। Sakit hati karena diusir, Madhu kemudian menemui Raj yang sedang meeting dengan relasi bisnisnya. Tapi hal itu malah menjadi masalah karena Ajay ada di sana dan mengira Raj ada hubungan gelap dengan PSK. Setelah itu, Raj langsung mengajak Madhu kembali ke butik dan jelas di sana, Madhu langsung dilayani dengan baik oleh manajer setelah tahu Raj yang mengajaknya. Raj sangat menghormati Madhu meskipun Madhu berprofesi sebagai PSK. Dan Raj bahkan sedikit-sedikit mengajari Madhu untuk lebih sopan dan bersikap berwibawa sebelum bertemu pria, serta mengubah penampilannya agar terlihat lebih terhormat. Esoknya, semua keluarga Raj mengantar Raj dan pria yang akan pergi ke Swiss untuk bulan madu untuk kedua kalinya. Sebelum keberangkatan mereka, Ibu Raj sempat memberi gelang jimat untuk pria agar saat dia hamil lagi gelang itu bisa menjaganya. Setelah berpisah dengan keluarganya, pria dan Raj kemudian menemui Madhu yang sudah menunggu di sisi lain bandara dan itulah pertemuan pertama pria dan Madhu. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di Swiss dan mereka tinggal bersama di villa mewah. Sikap Madhu yang norak langsung muncul karena melihat kemewahan dan itu membuat pria sedikit shock dengan attitude Madhu meskipun pria memakluminya. Malam harinya, dalam hati pria terjadi pergulatan batin karena di satu sisi cemburu suaminya tidur dengan wanita lain dan di sisi lain dia ingin punya anak. Tapi pagi harinya kecemburuan pria terobati karena suaminya memang sangat setia lebih memilih untuk tidur di ruang tamu dan tidak menyentuh Madhu sama sekali. Beberapa hari berlalu ketika pria dan Madhu berbelanja, pria lalu membuat siasat agar suaminya mau berduaan dengan Madhu setelah mendengar berita kalau sebentar lagi akan turun salju. Tak lama setelah itu, Raj pun menjemput mereka. Tapi Madhu bilang kalau pria sudah pulang terlebih dahulu padahal dia masih di sana. Di rumah, Raj kecewa karena salju akan menutupi jalanan dan pria malah belum pulang. Ketika dihubungi Raj, pria ternyata sedang berada di gereja dan dia merelakan Raj melakukan hubungan suami istri dengan Madhu. Akan tetapi, karena terlalu khawatir dengan pria, Raj langsung mengambil minuman yang ternyata minuman itu sudah dicampur sedikit obat yang dibeli Madhu sebelumnya sampai Raj mabuk.
Meski tahu kalau minuman itu memabukkan, Raj malah meminum lebih banyak lagi karena dia masih takut menyakiti hati istrinya. Dan hal itu justru membuat Raj tak sadarkan diri hingga melihat Madhu seperti pria istrinya. Akhirnya, apa yang diinginkan pria pun terjadi, di mana Raj dan Madhu melakukan hubungan suami istri malam itu. Esok paginya, pria hanya bisa pulang dengan membawa haru dan senyum yang bercampur di raut wajahnya. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan, akhirnya Madhu hamil. Dan kabar gembira itu pun sampai ke telinga keluarga mereka di India, tanpa mengetahui yang hamil bukanlah pria menantunya. Mendengar kabar tersebut, mereka pun langsung berencana berangkat ke Swiss, dan di sisi lain pria memasangkan gelang jimat dari mertuanya pada Madhu untuk menjaga anak mereka. Hari demi hari berlalu, menjalani kehidupan rumah tangganya dengan dua istri, terlihat Raj sangat membacakan kedua wanita itu. Lambat laun, Madhu malah mulai jatuh hati dengan Raj karena sering melihat keharmonisan rumah tangga Raj dan pria yang penuh cinta. Apalagi pria dan Madhu yang sekarang sudah sangat akrab dan sudah seperti sahabat dan saling bercerita tentang keluarga Raj. Suatu ketika, Raj mengajak pria dan Madhu ke sebuah acara peresmian produk dan di sana dia memberikan penghormatan pada Madhu karena sudah menginspirasi produknya. Namun sialnya Ajay ada di sana. Kemudian dia teringat kembali pada Madhu sebagai seorang PSK. Suasana bahagia itu pun dirusak oleh Ajay. Karena saat itu dia mendatangi Madhu yang sedang sendirian dan dia langsung mengungkap identitas Madhu. Bahkan dia juga ingin menyewa Madhu saat itu. Madhu yang mendengar itu langsung sakit hati karena mengira Raj lah yang membongkarnya. Padahal sebelumnya, sudah ada perjanjian di antara mereka untuk tetap merahasiakan hal tersebut. Rasa sakit hati itu terbawa sampai rumah tanpa dia bilang apapun pada Raj. Dan pria yang melihat tangisan Madhu, dia kemudian menenangkan Madhu. Di sana, pria pun tahu akhirnya bahwa latar belakang Madhu yang dulu, tapi dia juga menyimpannya sendiri dan mulai memakluminya. Setelah itu, Raj juga minta maaf dan menjelaskan masalah tersebut pada Madhu. Malam harinya, saat keadaan rumah sepi, Madhu yang saat itu sedang sendirian didatangi oleh Ajay yang berniat memperkosanya. Namun tiba-tiba, Raj datang dan memukul Ajay sampai babak belur. Bahkan, ia sudah tidak peduli lagi dengan kesepakatan bisnisnya. हाँ? क्या कर रहा है तू? करेगा? मेरी बात तो सुन। इसके लिए आपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लॉक। धंधे वाली दिखाई दी थी। मुझे तो नहीं दिखाई दी। दुनिया की दौलत को बिना ठुकरा दूंगा। समझा? Raj kemudian membawa Madhu ke kamar dan memperlakukan Madhu sebagai seorang istri dengan memberikan perhatian yang lebih. Apapun yang dilakukan oleh Raj membuat Madhu sudah benar-benar jatuh hati, dan dari situlah Madhu mengharapkan lebih dari Raj. Dia merasa tak pernah diperlakukan sehangat itu dari para lelaki, dan sejak itulah Madhu seringkali menyiapkan baju untuk Raj dan merapikan dasi Raj. Madhu hanya ingin bersikap layaknya seorang istri yang sah dan selalu mengharap Raj akan benar-benar mencintainya. Namun, Madhu hanya bisa pasrah saat kenyataan hidup tak sesuai keinginannya karena dia sadar siapa Raj dan siapa dirinya. Singkat cerita, keluarga Raj datang tanpa memberi kabar, dan hal itu membuat pria panik dengan kedatangan mereka. Pria dan Raj pun beralasan jika Madhu adalah istri temannya yang keluar negeri, dan dia tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Dengan adanya keluarga Raj di sana, membuat Madhu merasakan kehangatan sebuah keluarga, bahkan mertua pria sangat perhatian padanya, dan hal tersebut membuatnya seperti memeluk seorang ibu karena Madhu seorang yatim piatu. Suasana seperti itu membuat hatinya menangis, terlebih Ibu Raj tak segan untuk mengangkat Madhu sebagai anaknya sendiri, karena Ibu Raj tahu Madhu tidak punya siapa-siapa. Beberapa hari di sana, keluarga Raj mengatakan jika mereka akan mengadakan acara 7 bulanan kehamilan pria di India, dan mereka juga akan mengajak Madhu ke sana. Singkat cerita, acara 7 bulanan pun dimulai. Tapi masalahnya yang hamil adalah Madhu, bukan pria. Akhirnya, pria menyuruh Madhu menyamar dan menutupi wajahnya sehingga tidak dikenali. Di tempat acara, keluarga Raj mendoakan yang baik-baik pada Madhu yang dikira pria. Namun kehangatan dan kebaikan yang diberikan keluarga Raj justru membuat Madhu menitikkan air mata. Dia merasa sangat sedih karena dia sendiri tak punya keluarga yang bahagia. Karena itu, untuk sesaat dia merasa egois dan ingin melanggar perjanjian dengan Raj. Karena kesedihannya begitu dalam, Madhu kemudian kabur dari rumah Raj dan meninggalkan semua uang yang diberikan oleh Raj sebelumnya. Pria yang mengetahui itu langsung mencarinya dan akhirnya menemukan Madhu di stasiun. Tapi di sana Madhu mengatakan jika dirinya tidak ingin menyerahkan anaknya karena dia juga berhak mendapatkan keluarga dan bahagia.
Di sana, pria memohon pada Madhu untuk memberikan anaknya, bahkan dia rela memberikan apa saja pada Madhu demi anak itu. Tapi Madhu justru mengatakan jika dirinya menginginkan Raj, dan pria yang mendengar itu langsung menampar Madhu, bahkan dia sempat membongkar masa lalu Madhu. Tak lama berselang, Raj pun datang menemui mereka, dan di sana Madhu mengalami kontraksi yang sangat hebat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. मधु कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ये बच्चा दे दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मधु, डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। Ternyata kondisi stres Madhu berimbas pada kehamilannya sehingga harus dilakukan operasi sesar. Dokter saat itu mengatakan mungkin akan ada salah satu dari mereka yang tidak selamat. Dan pria pun mengatakan kalaupun harus ada salah satu yang selamat, tolong selamatkan ibunya. Beberapa saat kemudian, operasi berjalan lancar hingga Madhu dan anaknya selamat. Kejadian itu membuat Madhu akhirnya dengan rela memberikan anaknya karena dia tahu pria ingin menyelamatkannya. Tak lama kemudian, keluarga Raj datang ke rumah sakit dan mereka berakting seolah prialah yang melahirkan. Dokter juga mengatakan pada saat bersamaan bayi Madhu meninggal sebelum sempat dilahirkan. Berita itu membuat ibu Raj menyemangati Madhu tanpa tahu kalau semua itu hanyalah kebohongan belaka. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Madhu memutuskan pergi meninggalkan keluarga Malhotra. Meskipun sempat dicegah oleh pria, Madhu tetap pada pendiriannya dan setelah itu Raj pun mengantar kepergian Madhu. Di sana, Raj sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Madhu. Bahkan sebagai bonus, Raj memberinya rumah dan cek kosong. Akan tetapi, Madhu menolak semua itu dan dia mengatakan kehangatan dalam keluarga sudah cukup sebagai bonus. Dan dia juga berjanji tidak akan terjun lagi dalam dunia kupu-kupu malam dan ingin hidup normal, dan kemudian film pun berakhir. Sahabat, itu tadi film Chori Chori Chupke Chupke. Nantikan film-film seru lainnya hanya di Quotes Film.